Janganmu elek ati aja mbok suwek Iwas wis kurang wakungan jati dapur Kok kere kaya aku tak pendang sentuh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999. Pemilihannya berjalan secara transparan dan demokratis. Beliau dicalonkan sebagai presiden oleh poros tengah, yaitu fraksi Persatuan Pembangunan, fraksi Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Bulan Bintang. Presiden KH Abdurrahman Wahid didampingi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presidennya. Mereka bekerja sama membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet tersebut diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan tersebut, terdapat beberapa tindakan-tindakan kontroversi sebagai berikut. Yang pertama, kabinet seringkali mengalami reshuffle atau perubahan susunan. Yang kedua, menghapus Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Yang ketiga, sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Presiden KH Abdurrahman Wahid melakukan pembagian kekuasaan dengan wakil presiden. Terdapat beberapa tugas yang menjadi kewenangan wakil presiden, yaitu yang pertama, menyusun program dan agenda kerja kabinet. Yang kedua, menentukan fokus dan prioritas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memimpin sidang kabinet. Dan yang terakhir, menandatangani keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat eselon 1. Ketika hubungan Presiden KH Abdurrahman Wahid dan poros tengah tidak harmonis, DPR mengeluarkan memorandum 1 dan 2 untuk menjatuhkannya dari kursi kepresidenan. Sebagai reaksi baliknya, Presiden mengeluarkan maklumat pada tanggal 28 Mei 2001 dan menjawab memorandum 2 dan dengan jawaban yang dibacakan oleh Menko Politik, Sosial, dan Keamanan atau Menko Pososkam yaitu SBY pada tanggal 29 Mei 2001 yang antara lain isinya membekukan lembaga MPR dan DPR. Akhir jabatan Presiden KH Abdurrahman Wahid terjadi ketika berlangsung rapat paripurna MPR pada tanggal 21 Juli 2001. Rapat tersebut dianggap sebagai sidang istimewa MPR. Keputusan yang diambil dalam sidang istimewa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Presiden KH Abdurrahman Wahid diberhentikan secara resmi sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 2001. Yang kedua, MPR mengeluarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2001 untuk menetapkan dan melantik wakil presiden Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Republik Indonesia. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat dari tahun 2001 sampai dengan 2004 dan menggantikan Gus Dur sebagai presiden yang sebelumnya. Kebijakan-kebijakan Megawati pada masa pemerintahannya. Yang pertama, kebijakan di bidang politik, meliputi sistem kepartaian baru, sistem pemilu baru, dan pilpres secara langsung. Kemudian yang kedua, kebijakan di bidang ekonomi. Tercatat mengalami kemajuan walaupun belum pulih. Jumlah ekonomi makro menunjukkan tanda membaik. Kemudian yang ketiga, kebijakan di bidang sosial. Megawati mengeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir, kebijakan di bidang pendidikan. Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan di sekolah-sekolah. Kemudian, Megawati juga mengambil kebijakan untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia, seperti melakukan pengkajian terhadap perundangan yang berlaku, menerbitkan perundangan yang baru, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah hukum di masa lalu. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih melalui pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Ia memenangkan Pilpres dengan berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai wakil presiden. Sesudah dilantik sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono segera menyusun kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu. Bersama kabinetnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program 100 hari yang berisi kebijakan, yaitu menciptakan situasi yang aman dan damai, menciptakan kesejahteraan rakyat,
serta menciptakan iklim demokrasi yang berkeadilan. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks. Berbagai bencana terjadi seperti bom Bali, tsunami di Aceh, gempa di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, luapan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, meletusnya Gunung Merapi, dan kebakaran hutan. Pada masa pemerintahannya, Presiden SBY menaikkan harga BBM yang berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintah SBY Yusuf Kala memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola oleh SBY Yusuf Kala relatif lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan SBY dan Yusuf Kala selama 5 tahun adalah 6,4%. Selain itu, pada bidang pendidikan SBY menetapkan anggaran pendidikan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan. Hal ini direalisasikan dengan pemberian dana BOS, program bidik misi, dan peningkatan standar penghasilan guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru. Kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertera pada pasal 239 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono periode 2. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi calon presiden dan wakilnya, Budiono, kembali terpilih sebagai Presiden Indonesia pada periode kepemimpinannya. Yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu 2, yang merupakan Kabinet Pemerintah Indonesia bersama wakilnya yaitu Budiono. Kepemimpinan SBY dilihat dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta ideologi sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY melalui Kabinet Indonesia Bersatu yang meletakkan landasan operasional politik luar negeri dalam 3 program, yaitu pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi, peningkatan kerjasama internasional terutama dengan ASEAN, serta komitmen perdamaian dunia untuk mengembangkan multilateralisme internasional. Secara garis besar, kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan SBY antara lain terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan politik domestik dan internasional, menjalin hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia, dan menerapkan konsep trust, yaitu membangun kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Yang kedua, bidang ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi pada pemerintahan SBY adalah mengurangi subsidi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Pada pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Senturi. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dapat mencapai 5,5 hingga 6% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi
hingga 6,5% pada tahun 2011. Dengan demikian, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Yang ketiga yaitu sosial. Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. Di pemerintahan SBY juga telah dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Namun, usaha ini tidak disertai dengan pergerakan atau penegakan hukum yang baik, sehingga tidak terrealisasi. Meski konflik di beberapa daerah telah diredam, tetapi muncul kembali berbagai konflik seperti di Makassar. Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selesai menjabat 2 periode dan tidak bisa mencalonkan lagi, maka Pilpres kembali ramai dengan calon-calonnya dari masing-masing partai. Namun pada pelaksanaannya, yang maju Pilpres hanya 2 pasangan yang diusung oleh partai-partai pendukungnya. Ada yang unik dari pasangan Pilpres ini, yaitu calon Wapres Yusuf Kala yang berpasangan dengan Joko Widodo. Pilpres ketiga dilaksanakan 9 Juli 2014. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala yang diusung 4 partai memenangkan pemilu, mengalahkan pasangan Prabowo Hatta Rajasa yang diusung 6 partai. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan yang kedua. Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain. Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga program Keluarga Harapan. Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat.